Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Barang siapa seseorang menunggu solat berikutnya dengan diisi dengan zikir, baca Al-Quran dan seterusnya, maka seolah solat terus menerus. Apakah menunggunya di masjid atau enggak, ya, di mana saja, di mana saja, ya. Sekali lagi, keutamaan di masjid adalah sholat berjamaah. Kemudian i'tikaf, jelas, ya, i'tikaf kan harus di masjid. Adapun sholat sunat, baca Al-Quran, zikir, wirid di rumah. Kecuali memang mau tidak mau kita sedang di masjid, menunggu seseorang misalnya atau apa. Bagaimana kita kalau bangun malam menggunakan alarm untuk tahajud? Tidak saling membangunkan adalah sunnah. Nah, kalau yang membangunkan bukan manusia tapi alat, yaitu alarm, masalah? Ya tentu tidak masalah. Tentu tidak masalah. Masih ingat Rasulullah pernah membangunkan siapa untuk qiyamul lail? Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah. Apa jawaban Ali? Masih ingat? Kami serahkan kepada Allah. Artinya bangun dan tidak serahkan kepada Allah. Kan Nabi sambil menepuk pahanya, sambil meninggalkan rumahnya Ali, sambil menepuk pahanya dengan membacakan ayat bahwa akfaru jadala, manusia itu banyak membantah. Berarti beliau tidak suka, tidak sependapat dengan jawaban Ali. Dengan demikian berpesan untuk saling membangunkan, mungkin qiyamul lail atau salat subuh dan seterusnya, enggak masalah. Bagaimana dengan alat? Ya tentu tidak masalah. Bolehkah anak laki-laki merawat ibunya yang sedang sakit, memandikan dan seterusnya? Kalau tidak ada anak perempuan, ya enggak masalah. Kalau ada anak perempuan, lebih baik anak perempuan. Bolehkah mantu laki-laki bersalaman dengan mertua perempuan? Boleh. Menantu dengan mertua mahram bukan? Mahram. Bahkan mahram selama-lamanya, ya kan? Kalau ipar kan sementara. Kalau mertua dengan menantu mahram selamanya. Artinya, walaupun kita sudah bercerai dari istri kita atau istri kita sudah meninggal, mertua kita masih ada, maka tetap mahram. Tidak boleh kita nikahi. Ya tentu boleh salaman, boncengan dan seterusnya. Siapakah kaum tanpa amalan dan kebaikan sama sekali yang Allah angkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Maksud siapa itu apa? Nama? Kalau nama tentu tidak disebut. Yang jelas dia seorang muslim, seorang mukmin. Bahkan ada yang lebih dahsyat dari ini. Hadis ditokoh. Hadis ditokoh. Tanpa amalan kecuali la ilaha illallah. Bahkan tidak masuk neraka sama sekali. Inilah Allah. Allah itu kalau memberi karunia, kalau mau memberi karunia, enggak hitung-hitungan, enggak ada pakai pantas-pantasan. Engkau tidak pantas langsung masuk surga, dosamu terlalu banyak. Enggak ada, enggak pantas. Terserah Allah kalau Allah mau. Tentu Allah tidak mengingkari janjinya. Salah satu janji Allah, tidak bertauhid kekal di neraka, kafir kekal di neraka. Adapun mukmin surga.
Bagaimana dosanya bergunung-gunung, Allah nggak peduli. Kalau Allah mau ampuni. Sementara si fulan dosanya cuman sedikit, tapi Allah tidak ampuni, Allah siksa dulu di neraka, baru kemudian Allah masukkan ke surga. Ada? Ada. Nah, di sini kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita. Yang kita andalkan adalah rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Adapun ibadah kita lakukan dalam rangka kita berharap kasih sayang Allah. Apabila saya adzan zuhur kemudian qomat, tidak ada jamaah, apakah saya mendapatkan pahala sholat berjamaah? Jelas ya. Pahala dia. Akhirnya kita sholat sendiri kan bukan maunya kita berjamaah, enggak ada orang di situ. Kalau masjid itu memang terdekat dengan rumah kita, sabarkanlah seperti itu. Jangan mencari masjid lain. Ini keluar dari sunnah. Tetap sabar di situ. Adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Ya. Nanti kalau ada yang akhirnya ada yang datang berjamaah, berdua, lanjut bertiga, akhirnya setengah sah, akhirnya satu sah, antum mengawali berbulan-bulan sendiri di komplek itu, dari awal antum pindah ke situ, maka apa? Masih kan? Setiap kali ada orang yang berjamaah di masjid itu, antum dapat pahalanya. Tentu nikmat yang luar biasa. Maka sabarkan antum sholat di masjid tersebut. Jika pulang dari safar terlambat dari sholat, apakah sebaiknya sholat di masjid atau di rumah? Kalau berjamaah di rumah, mungkin dengan beberapa ikhwan atau saudara. Kalau berjamaah di jamaah ketiga, imam madhab kecuali Imam Ahmad. Ada seorang ustaz mengatakan bahwa sahabat dijamin masuk surga, tapi tidak ada dalil bebas dari siksa kubur dan mampir di neraka. Apa benar? Tidak benar. Tidak benar. Ya. Tidak benar. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Harus dengan dalil. Ya. Jangankan sahabat, yang bukan sahabat saja banyak sekali yang terbebas dari siksa kubur dan terbebas dari api neraka. Apakah ada syariat ketika akan pergi haji atau umroh pamitan dulu dan mohon maaf dengan tidak ada. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Kita ngundang makan saudara kita, ikhwan kita, boleh sepulang safar, sepulang haji, sepulang umroh, sepulang safar. Ya. Jadi safarnya bukan hajinya, bukan umrohnya, tapi safar. Haji jelas safar, umroh jelas safar. Nah, termasuk yang kita bahas tadi ya. Kalau kita berpamitan seolah kita tidak menyembunyikan ibadah kita. Allahu Akbar. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.